Yang tertinggi itu A ya, mengkaji ulang data dengan melibatkan tim lapangan dan menyampaikan laporan yang lebih akurat kepada pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kembali saya akan menyajikan latihan soal untuk tes P3K kompetensi wawancara tahun 2024. Bentuk soal yang akan saya sajikan yaitu studi kasus dan ini yang sifatnya kekinian. Maksudnya adalah kasus-kasus yang trending, yang sering terjadi, yang marak terjadi akhir-akhir ini. Karena soal itu biasanya menyesuaikan dengan keadaan, dengan situasi yang sedang berkembang. Jadi apabila kita sebagai seorang ASN itu harus melihat juga perkembangan situasi terkini. Nah, nanti teman-teman untuk pengerjaannya, karena nanti di setiap opsi akan saya sajikan poin yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi silakan nanti teman-teman temukan dulu jawaban mana yang paling tepat. Setelah itu kita akan diskusikan, bahas bersama-sama tentang jawaban yang terbaiknya. Nah, ini harus dilakukan untuk melatih analisis kita, critical thinking kita, intuisi kita dalam menemukan jawaban yang paling tepat. Oke, sebelum kita mulai, semoga rekan-rekan yang senantiasa berjuang, bekerja keras, dimudahkan, dilancarkan, dan lulus menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Semangat terus. Oke, langsung kita mulai ke soal yang pertama. Anda bekerja sebagai ASN di bidang pengawasan anggaran. Anda menemukan indikasi bahwa seorang pejabat daerah menggunakan anggaran publik untuk keperluan pribadi. Tetapi bukti yang Anda miliki belum cukup kuat untuk disampaikan secara resmi. Apa langkah Anda? A. Melaporkan indikasi ini langsung kepada pimpinan meskipun bukti belum lengkap. B. Membiarkan karena tanpa bukti kuat. Laporan Anda bisa menjadi masalah bagi reputasi Anda sendiri. C. Mengkonfirmasi dengan pejabat terkait untuk mendapatkan klarifikasi tentang penggunaan anggaran tersebut. D. Mengumpulkan bukti tambahan dengan koordinasi pihak internal tanpa menyebarkan informasi ini lebih luas. Nah, silakan teman-teman dianalisa dulu dan tentukan jawabannya. Bila perlu videonya di-pause dulu. Ya, silakan. Oke, jawaban yang paling tepat dalam situasi ini adalah D ya, yang paling tinggi, mengumpulkan bukti tambahan dengan koordinasi pihak internal tanpa menyebarkan informasi ini lebih luas. Nah, ini kenapa tertinggi? Karena mengumpulkan bukti tambahan secara internal menunjukkan integritas, kehati-hatian, dan kemampuan untuk menangani situasi sensitif sesuai prosedur. Jadi ini situasinya adalah genting dan sensitif ini ya. Jadi kita harus betul-betul hati-hati, ada kehati-hatian dan juga integritas ya. Jadi kita peduli dengan integritas itu kepedulian tentang sebuah keadaan juga gitu kan. Itu bagian dari integritas juga. Dan opsi keduanya yaitu mengonfirmasi dengan pejabat terkait ya. Jadi itu poin yang keduanya. Lanjut ke nomor 42. Anda adalah ASN yang bertugas di bidang perizinan usaha. Seorang pengusaha besar menawarkan bantuan untuk program sosial di wilayah Anda dengan syarat proses perizinannya dipercepat. Bagaimana Anda merespons? A. Menyetujui permintaan tersebut karena akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. B. Menolak permintaan tersebut dan menjelaskan bahwa percepatan proses perizinan harus sesuai aturan. C. Menerima tawaran terbantuan, tetapi memastikan bahwa prosedur tetap dijalankan. D. Mengarahkan pengusaha tersebut untuk mengajukan permohonan resmi kepada atasan Anda. Oke, jadi teman-teman perlu diketahui aspek-aspek dalam kompetensi wawancara ini harus dipahami ya. Oke, jawaban yang paling tepat dalam situasi ini yaitu B ya, menolak permintaan tersebut dan menjelaskan bahwa percepatan proses perizinan harus sesuai aturan. Nah, ini poinnya apa? Menolak dengan tegas dan menjelaskan aturan menunjukkan integritas ASN serta kepatuhan pada proses yang berlaku.
Jadi itu poin pentingnya ya. Jadi silakan kalau masih lupa lagi tentang aspek-aspeknya, silakan dilihat di video pertama saya sajikan aturan terbarunya. Lanjut ke pertanyaan 43. Dalam pelaksanaan program bantuan sosial, Anda menemukan bahwa distribusi bantuan di beberapa wilayah tidak sesuai dengan data penerima manfaat. Beberapa masyarakat yang berhak tidak menerima bantuan, sementara yang tidak berhak justru mendapatkannya. Apa yang akan Anda lakukan? Mungkin ini sering terjadi ya, mungkin kasusnya ada di lingkungan Anda juga barangkali ya. A. Melaporkan temuan ini kepada pimpinan dan mengusulkan audit untuk memperbaiki distribusi ke depannya. B. Membiarkan situasi ini karena proses distribusi sudah selesai. C. Membahas masalah ini dengan tim Anda untuk memastikan distribusi yang lebih adil pada tahap berikutnya. D. Menginformasikan masyarakat terkait agar mereka mengajukan keluhan resmi ke instansi. Nah, ini soalnya hot semua ya. Kita harus betul-betul menganalisa langkah yang terbaik dalam situasi ini. Nah, jawaban yang tepat untuk situasi ini adalah A ya, melaporkan temuan ini kepada pimpinan dan mengusulkan audit untuk memperbaiki distribusi ke depannya. Jadi lihat konteks kasusnya ini harus betul-betul dipahami. Nah, poin yang keduanya adalah membahas masalah ini dengan tim Anda untuk memastikan distribusi yang lebih adil pada tahap berikutnya. Jadi melaporkan temuan dan mengusulkan audit menunjukkan keberanian untuk mengoreksi kesalahan sistem. Nah, ini kan di sistem ya. Dan memastikan keadilan distribusi di masa mendatang. Karena ini cakupannya itu luas, besar gitu. Di sini ada sistem yang melibatkannya. Makanya A yang paling tepat. 44. Anda adalah ASN yang bertugas di bidang pendidikan. Dalam penyusunan anggaran sekolah, kepala sekolah meminta Anda mengalokasikan dana untuk kegiatan yang tidak tercantum dalam perencanaan sebelumnya. Permintaan ini didukung oleh tokoh masyarakat setempat. Apa tindakan Anda? Nah, lihat nih kasusnya. Di sini atasan kita kepala sekolah, tapi juga ada dukungan dari masyarakat. A. Menyetujui permintaan tersebut karena mendapat dukungan dari tokoh masyarakat. B. Menolak permintaan tersebut karena tidak sesuai dengan perencanaan anggaran awal. C. Menyesuaikan perencanaan anggaran dengan kegiatan tersebut tanpa melibatkan otoritas lebih tinggi. D. Mengusulkan anggaran kegiatan ini diajukan sebagai anggaran tambahan di tahun berikutnya. Oke, lihat di analisa ya ini situasinya. Oke, jawaban yang tepat untuk situasi ini adalah B ya. Menolak permintaan tersebut karena tidak sesuai dengan perencanaan anggaran awal. Jadi terkadang ada soal-soal tertentu itu yang menjebak gitu. Misalkan dengan barusan ada statement, ada dukungan dari masyarakat gitu. Nah, itu padahal jebakan. Nah, sesuatu yang salah tetap salah gitu ya. Menolak dengan tegas menunjukkan kepatuhan pada aturan. Nah, ini ya garis bawahi. Kepatuhan pada aturan anggaran yang berlaku serta menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Karena ini menyangkut keuangan publik ya. Dan poin keduanya ini ada kepatuhan pada aturan. Itu sangat-sangat penting sebagai seorang ASN, itu kita harus memegang teguh itu. 45. Dalam evaluasi program pemerintah, Anda menemukan laporan palsu yang disusun oleh seorang pejabat untuk memperlihatkan hasil yang lebih baik dari kenyataan. Jika laporan ini tidak segera diperbaiki, masyarakat akan mendapatkan informasi yang salah. Apa langkah Anda? A. Melaporkan laporan palsu tersebut kepada inspektorat untuk diperiksa lebih lanjut. B. Membiarkan laporan berjalan karena Anda tidak ingin terlibat konflik dengan pejabat tersebut. C. Memberikan masukan kepada pejabat tersebut secara pribadi agar laporan diperbaiki. D. Membahas masalah ini dengan tim Anda untuk mencari solusi bersama. Lihat ya situasinya, pahami lagi.
Ini Anda menemukan seorang pejabat nih. Oke, jawaban yang paling sesuai, yang nilainya terbaik adalah A ya. Melaporkan laporan palsu tersebut kepada inspektorat untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, penjelasannya apa? Melaporkan kepada inspektorat menunjukkan keberanian untuk menjaga akuntabilitas publik. Akuntabilitas itu kepercayaannya, accountability, dan mencegah disinformasi di tingkat masyarakat. Ini krusial sekali ini ya. Jadi nanti kenapa harus sampai ke tahap ini? Karena ini menimbulkan dampaknya itu besar sekali, itu poin pentingnya. Nah, ini mencegah disinformasi di tingkat masyarakat. Seperti itu. Oke, lanjut. Anda bekerja sebagai ASN di bidang perencanaan wilayah. Dalam sebuah proyek pembangunan infrastruktur, Anda mendapati bahwa kontraktor yang ditunjuk memiliki rekam jejak buruk dan tidak kompeten. Namun, kontraktor tersebut sudah mendapat persetujuan dari pejabat tinggi. Apa yang Anda lakukan? Membiarkan proyek berjalan karena kontraktor sudah mendapat persetujuan? Mengawasi proyek dengan ketat untuk memastikan kontraktor menjalankan tugasnya sesuai standar? Membicarakan masalah ini secara informal dengan kolega untuk mencari dukungan? D. Melaporkan potensi risiko kepada pejabat tinggi dengan bukti pendukung dan mengusulkan alternatif. Oke, silakan dipilih jawaban terbaiknya. Oke, jawaban terbaik dengan skor tertinggi adalah D ya, melaporkan potensi risiko kepada pejabat tinggi dengan bukti pendukung dan mengusulkan alternatif. Jadi ini langkah yang paling baik, yang paling utama ya. Jadi karena sudah jelas kan, sudah ada rekam jejaknya. Nah, ini mengusulkan alternatif menunjukkan keberanian dan komitmen untuk menjaga kualitas proyek yang berdampak pada masyarakat. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak besar. Ya, kita harus lihat konteks soalnya, teman-teman. Dan opsi keduanya ya mengawasi proyek dengan ketat untuk memastikan kontraktor menjalankan tugasnya sesuai standar. Itu. Lanjut di nomor 47, seorang petugas pelayanan publik di instansi Anda dihadapkan pada situasi di mana seorang warga yang memiliki koneksi dengan pejabat daerah meminta untuk diprioritaskan dalam antrean layanan yang sedang penuh. Sebagai pengelola layanan, apa langkah yang sebaiknya dilakukan? Lihat, di sini ada koneksi dengan pejabat katanya ya. A. Mengizinkan warga tersebut diprioritaskan demi menjaga hubungan baik dengan pejabat daerah. B. Memberikan prioritas jika warga tersebut bersedia memberikan alasan yang logis. C. Menolak permintaan tersebut secara tegas dan menjelaskan bahwa aturan antrian berlaku sama untuk semua orang. D. Mengarahkan warga tersebut untuk berbicara langsung dengan pimpinan instansi. Oke, silahkan dipilih dulu, di stop dulu mungkin videonya. Jawaban yang tepat untuk situasi ini adalah C ya. Menolak permintaan tersebut secara tegas dan menjelaskan bahwa aturan antrian berlaku sama untuk semua orang ya. Itu penegasannya atau negasinya ya dari situasi soal tadi itu ya. Nah, ini menolak permintaan menjelaskan aturan dan menjelaskan aturan menunjukkan integritas serta memastikan pelayanan publik berjalan dengan adil. Itu poin pentingnya. Nah, ini yang poin keduanya, mengarahkan warga tersebut untuk berbicara langsung dengan pimpinan instansi. Oke, ini bahkan yang A dan B itu ya, nilainya sangat rendah sekali. Lanjut di 48, dalam sebuah proyek pembangunan fasilitas umum, kelompok masyarakat lokal meminta perubahan desain proyek yang akan meningkatkan biaya, tetapi dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
Sebagai perwakilan tim perencanaan proyek, apa langkah terbaik? Menolak permintaan tersebut karena anggaran telah ditetapkan sebelumnya, mengabaikan permintaan tersebut karena proyek sudah disetujui oleh pihak berwenang, C. Membahas permintaan ini dengan tim perencanaan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap anggaran serta manfaatnya bagi masyarakat, D. Menyetujui perubahan desain tanpa konsultasi lebih lanjut untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Oke, ingat di sini Anda adalah seorang ASN posisinya. Dan salah satu fungsi ASN itu adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, jawaban tertinggi yaitu C. Membahas permintaan ini dengan tim perencanaan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap anggaran serta manfaatnya bagi masyarakat. Nah, ini kenapa? Karena menunjukkan kemampuan berpikir strategis untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dan batasan anggaran. Kita harus bisa mampu berpikir strategis. Ini kompetensi dalam wawancara ya. 49. Dalam pelaksanaan program imunisasi di wilayah Anda, data pelaporan menunjukkan tingkat cakupan yang tinggi. Namun hasil pemantauan lapangan mengindikasikan masih ada wilayah yang belum mendapatkan akses imunisasi. Apa langkah yang paling tepat untuk mengatasi situasi ini? A. Mengkaji ulang data dengan melibatkan tim lapangan dan menyampaikan laporan yang lebih akurat kepada pimpinan. B. Membiarkan laporan tetap berjalan untuk menjaga citra program di mata pimpinan. C. Menyampaikan masalah ini kepada pimpinan tanpa melakukan kajian lebih lanjut. D. Mengusulkan penjadwalan ulang untuk wilayah yang belum terjangkau tanpa mengubah laporan awal. Oke. Nah, dalam situasi ini, jawaban yang paling tepat, jawabannya adalah yang tertinggi itu A. Ya, mengkaji ulang data dengan melibatkan tim lapangan dan menyampaikan laporan yang lebih akurat kepada pimpinan. Nah, ini kenapa? Ini mencerminkan tanggung jawab dan memastikan akurasi laporan dan keadilan akses program. Ini nilai tertinggi, dan yang kedua adalah mengusulkan penjadwalan ulang untuk wilayah yang belum terjangkau tanpa mengubah laporan awal. Oke, lanjut di nomor 50. Dalam tim Anda, salah satu anggota sering datang terlambat dan melanggar aturan disiplin. Namun, ia memiliki hubungan dekat dengan atasan Anda. Sebagai penanggung jawab tim, bagaimana Anda menyikapi situasi ini? Lihat, ini ada koneksi ya. A. Mengabaikan pelanggaran tersebut karena hubungan dekat anggota dengan atasan. B. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan disertai dengan bukti yang cukup untuk mendukung laporan. C. Memberikan peringatan langsung kepada anggota tanpa melibatkan atasan. D. Membahas masalah ini secara informal dengan rekan kerja untuk mendapatkan dukungan. Oke, jawaban yang paling tepat dalam situasi ini adalah B ya. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan disertai dengan bukti yang cukup untuk mendukung laporan. Ini kenapa? Menunjukkan keberanian untuk menegakkan aturan disiplin tanpa diskriminasi. Ini kedisiplinan ya. 51. Dalam proses pengadaan barang dan jasa di instansi Anda, salah satu vendor dengan rekam jejak buruk menawarkan proposal dengan harga yang lebih tinggi dibanding vendor lain yang lebih kompeten. Namun vendor tersebut mendapat dukungan dari pejabat tinggi. Bagaimana langkah Anda? A. Menerima proposal vendor tersebut karena tekanan dari pejabat tinggi. B. Menolak proposal dan memberikan rekomendasi kepada vendor yang menawarkan harga dan kualitas terbaik berdasarkan prinsip transparansi. C. Meminta persetujuan dari pimpinan untuk memastikan keputusan ini tidak menimbulkan konflik. D. Menyetujui proposal vendor tersebut tetapi mencatatnya dalam laporan untuk keperluan evaluasi. Untuk 51 ini silakan teman-teman analisa dan tulis jawabannya di kolom komentar. Saya ingin lihat seberapa tajam analisa Bapak Ibu sekalian. Oke, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.